Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Tanaya bersama dua rekan saya yaitu Gabriela Patricia Sudewo dan Siska Lewandi. Nah, pada video kali ini kami akan membahas dan memberikan penjelasan singkat yang menarik mengenai VMware Fusion. Selamat menonton! VMware Fusion adalah perangkat lunak virtualisasi desktop yang memungkinkan pengguna macOS untuk menjalankan multiple operating system di komputer mereka. Dan ini didesain untuk para developers, IT profesional, dan juga para pengguna sehari-hari. VMware Fusion ini dapat memungkinkan terjadinya seamless switching antara macOS dan juga operating system lain, misalnya seperti Windows dan juga Linux, tanpa perlu ada reboot. Karena dirilis pada tahun 2007, VMware ini terus berkembang dengan fitur-fitur seperti dukungan 3D graphics, integrasi dengan DirectX, dan juga kompatibilitas dengan Intel dan juga Apple Silicon Max. Nah, tujuan dari VMware Fusion ini dirancang untuk para developer, IT profesional, dan juga para pengguna yang memerlukan untuk menjalankan multiple operating system untuk testing, development, ataupun penggunaan pribadi. Nah, produk ini populer banget di kalangan Mac users yang membutuhkan Windows application. Fitur utama VMware Fusion menjadikan VMware Fusion ini sebagai suatu fiturisasi yang oke banget untuk para pengguna macOS. Nah, perangkat ini kompatibel dengan lebih dari 200 sistem operasi GAS ataupun GAS OS, termasuk Windows 11, Ubuntu, dan juga macOS Ventura. Juga dioptimalkan untuk Mac berbasis Intel dan juga Apple Silicon. Jadi dengan integrasi canggih seperti drag and drop, file sharing, dan juga copy paste, nah si pengguna ini nanti dapat mengelola data antar sistem. Juga ada fitur snapshot. Fitur snapshot memungkinkan penyimpanan dan pemulihan status mesin virtual, ideal untuk melakukan pengujian dan juga konfigurasi. Selain itu, mode Unity memungkinkan aplikasi Windows berjalan seperti aplikasi asli di macOS. Nah, sementara dukungan DirectX 11 dan juga OpenGL 4 itu membuatnya cocok untuk gaming dan juga untuk pengembangan grafis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang product knowledge dari si VMware Fusion ini. Nah, yang pertama, apa sih itu VMware Fusion? Nah, VMware Fusion ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan alat virtualisasi untuk sistem operasi yang dikhususkan bagi pengguna macOS. Nah, dengan VMware Fusion, pengguna itu dapat bekerja melintasi platform apa saja, baik untuk pengembangan, pengujian, maupun penggunaan pribadi. Apa aja sih keunggulan utama dari VMware Fusion ini? Yang pertama itu kompatibilitasnya yang luas. Jadi VMware Fusion ini mendukung lebih dari 200 sistem operasi tamu atau guest OS seperti Windows, Linux, serta sistem operasi lainnya. Yang kedua itu ada integrasi mulus dengan macOS. Jadi fitur berbagi file yang lebih mudah antara macOS dengan sistem operasi lainnya. Mungkin juga ada fitur drag and drop serta copy paste yang bikin transfer data tuh jadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah dukungan untuk Apple Silicon. Jadi untuk pengguna macOS berbasis Apple Silicon M1 or M2, VMware Fusion ini mendukung sistem operasi berbasis ARM seperti Windows on ARM, memastikan kompatibilitas dengan perangkat keras yang terbaru. Yang keempat itu adalah kemudahan dalam penggunaan. Jadi karena dirancang dengan antarmuka yang intuitif, maka VMware Fusion ini memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengelola mesin virtual mereka jadi lebih cepat dan lebih mudah. Nah, VMware Fusion ini tersedia dalam dua varian. Yang pertama adalah VMware Fusion Player, di mana dia itu gratis untuk penggunaan pribadi dan cocok untuk fitur virtualisasi data. Nah, yang kedua adalah VMware Fusion Pro, di mana dia itu berbayar, ditujukan untuk profesional yang menawarkan fitur-fitur canggih seperti integrasi dengan vSphere untuk manajemen server virtual, jaringan virtual lanjutan untuk simulasi dan pengujian, serta manajemen snapshot untuk menyimpan dan memulihkan status sistem. Nah, dalam menggunakan VMware Fusion ini, terdapat spesifikasi sistem yang dibutuhkan, seperti sistem operasi hostnya, yaitu menggunakan macOS 11.0 atau versi yang lebih baru. Kemudian untuk perangkat kerasnya, dibutuhkan Mac berbasis Intel, seperti prosesor Intel Core Duo atau yang lebih baru. Kemudian Mac berbasis Apple Silicon, yang hanya mendukung sistem operasi berbasis
ARM seperti Windows on ARM. Nah, selanjutnya untuk RAM-nya minimum 4 GB atau yang sebenarnya disarankan 8 GB atau lebih. Nah, untuk lisensi dan penggunaannya itu terbagi dua, yaitu lisensi personal, yaitu gratis untuk penggunaan non-komersial melalui Fusion Player, dan lisensi komersial atau Pro yang berbayar mencakup fitur-fitur lanjutan untuk kebutuhan bisnis atau lebih profesional. Nah, meskipun terdapat banyak keunggulan dari VMware Fusion ini, namun tetap saja ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dan kita tinjau kembali sebelum kita menggunakan VMware Fusion. Antara lain, terdapat dukungan Apple Silicon yang terbatas, di mana hanya mendukung sistem operasi berbasis ARM seperti Windows on ARM di Mac dengan chip M1 atau M2, di mana mungkin belum sesuai dengan kebutuhan sebagian pengguna. Kemudian terdapat fitur-fitur canggih yang hanya tersedia di versi Pro, di mana memerlukan biaya tambahan untuk lisensinya. Kemudian kebutuhan akan perangkat keras yang tinggi, di mana untuk pengalaman yang lebih optimal diperlukan perangkat yang spesifikasinya lebih tinggi seperti RAM minimal 8 GB atau lebih. Kemudian meskipun mendukung DirectX 11 dan OpenGL 4.3, performanya tidak akan sebaik menjalankan grafis langsung di OS asli seperti macOS. Kemudian pengaturan jaringan dan konfigurasi mesin virtual ini bisa terasa rumit bagi pengguna yang belum familiar dengan teknologi virtualisasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Gabriel Patricia Sudewo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan VMware Fusion. Pertama-tama kita registrasi terlebih dahulu sebelum mendownload VMware Fusion-nya. Kita masukkan email address dan juga teks dari image yang ada. Lalu kita next dan kita isi beberapa forms yang ada sampai kita berhasil registrasi. Lalu setelah selesai registrasinya, kita ke link berikutnya. Link-link ini nantinya saya akan sematkan di deskripsi box. Lalu di sini kita sign in terlebih dahulu menggunakan email yang sudah terregistrasi sebelumnya. Masukkan email dan juga passwordnya. Next. Nah, ini habis itu kita sign in aja. Setelah itu kalau berhasil nantinya kita langsung diarahkan ke halaman untuk download VMware Fusion-nya. Di sini VMware Fusion-nya ada 13, 12 dan juga 11. Namun di sini saya mencontohkan bagaimana cara untuk mendownload yang versi terbaru. Di sini versi terbarunya ada 13.6.2. Kita klik saja. Nah, kurang lebih nanti halamannya seperti ini. Kalau di sini kalau kita belum klik I agree the term and condition, nantinya kita nggak bisa mendownload untuk VMware Fusion-nya ya. Jadi kita harus klik dulu I agree-nya, baru kita bisa mendownload VMware Fusion-nya. Yes. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi alamat, city, state and province, dan juga zip atau postal code. Kita isi saja, setelah itu nanti kita submit. Dan juga I agree ya. Setelah itu, kalau selesai kita submit, nanti diarahkan ke halaman ini. Kita tinggal klik download saja. Kita tunggu sebentar, nantinya VMware Fusion-nya terdownload. Lalu setelah itu kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, nanti kita kalau sudah selesai downloadannya kita bisa lihat dari lewat Finder di downloads. Nanti kita klik saja VMware Fusion-nya. Nah, nanti
double klik saja untuk install firmware Fusion. Nantinya kurang lebih keluar ini, nanti kita tinggal open saja. Nah, di sini masukkan password kalian, password laptopnya. Lalu klik OK dan tunggu. Nah, di sini nanti keluar terms and condition, kita agree saja dan selesai. Terus ini setting dulu security dan privacy sistemnya. Kita klik OK aja. Terus open system settings dan firmware Fusionnya kita enable. Terus nanti kita diminta untuk masukkan Touch ID atau use password. Di sini aku pakai Touch ID dan sudah. Nanti firmware Fusionnya sudah terenable. Kita close saja. Lalu balik ke Windows sebelumnya. Nah, di sini kita klik yang tengah, Get Windows from Microsoft. Ya, kita klik saja itu. Terus continue. Di sini Windows Edition dan juga language-nya bisa kalian setting sesuai preferensi. Cuman di sini aku by default saja. Jadi di sini aku langsung download. Kita tunggu sampai downloadnya selesai, lalu kita continue. Terus di sini kita diminta passwordnya. Di sini aku auto generate aja. Terus passwordnya aku simpan ke dalam notes. Kalian simpan aja untuk digunakan kemudian hari ya. Terus continue. Di sini kita bisa create new virtual disk atau juga pakai yang sudah ada. Cuman di sini aku create new dan finish. Nah, di sini aku simpan di virtual machine lalu save. Nah, kurang lebih nanti keluar window tadi, dan yang virtual machine-nya kalian bisa buka di Finder, terus ke home. Nah, cari folder virtual machines, terus klik aja Windows 11-nya untuk pakai lagi. Nanti virtual machine-nya bakal kebuka di step terakhir kalian close. Nah, di sini language to install, time and currency format. Ini aku by default aja pakai yang English. Kalian bisa setting sesuai preferensi. Cuman aku pakai default aja. Jadi aku langsung next. Nah, keyboardnya kalian juga bisa setting, tapi aku next. Nah, ini kalian bisa pilih mau install Windows 11 atau repair my PC. Cuman aku di sini install, dan juga jangan lupa klik checkboxnya. Kalau kalian ada produk key, kalian bisa masukin di sini. Cuman karena di sini aku nggak ada, jadi aku klik yang I don't have product key. Nah, di sini aku Windows 11 Home. Kalian bisa pilih mau yang Home Single atau yang Pro. Lalu ini save aja. Terus kita tunggu. Di sini kita bisa pilih, kita bisa juga setting. Cuma di sini aku pakai yang ada aja disk 0. Terus next. Ini kita install, tinggal install. Lalu kita tunggu sampai proses installnya selesai. Kurang lebih kalau ini sudah selesai installnya, kita bisa setting. Ini country-nya kalian bisa pilih-pilih.
Di sini aku pilih US aja. Ini kalian bisa tambahin tapi aku skip. Terus kita tunggu. Checking for updates. Nah, di sini kalian bisa skip atau masukkan nama device-nya, cuman ini aku masukin Windows 11 saja. Terus aku next. Kita tunggu. Nah, nanti keluarnya kayak gini. Sign in. Kita bisa masukin email kalau ada email Microsoft, tapi aku pakainya email pribadi aja. Kalau mau kalian juga bisa create baru ya. Nanti kalau sudah selesai sign in-nya, tinggal next. Ini karena aku lupa password, jadi aku enter code. Lalu kita bikin pin baru. Di sini aku pakai pin angka aja. Atau kalian kalau mau pakai letters atau symbols, kalian bisa klik checkbox-nya. Nah, ini bisa di settings, accept saja. Nah, ini karena sebelumnya aku udah pernah ada login di Windows. Cuman di sini aku setup as a new PC aja. Kalau kalian mau pakai PC sebelumnya bisa, tinggal di restore from backup. Lalu skip. Nah, di sini kita bisa customize experience. Bisa klik, tapi di sini aku skip aja ya. Terus nah, ini kalian bisa setting, tapi di sini aku skip untuk mempercepat. Dan nah, ini bisa backup, tapi aku skip. Not now. Nah, di sini decline aja. Nah, lalu kita next. Skip for now. Terus setelah itu kurang lebih harusnya sudah selesai prosesnya ya. Kurang lebih sekian. Terima kasih.